Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Saat ini saya akan mereview perkembangan progres dari pembangunan Taman Doa dan juga perbaikan-perbaikan yang ada di Gereja Paroki Bunda Hati Kudus Kuper, Merauke, Papua Selatan, dan juga proses pembuatan dari juga Taman Jalan Salib yang ada di paroki saya. Mari kita lihat. Ya. Semua sudah di tehal semua, sudah dikasih keramik, kasih granit, sampai di bawah juga. Ya, semua sudah. Lagi proses tahap finishing, ya, tahap finishing. Ya, semua masih tahap finishing. Sempat berhenti karena situasi lebaran, libur, jadi tukang-tukang pada berhenti bekerja, ya hampir 1 minggu lebih. Ya saat ini mulai aktif kembali para tukang. Anda bisa melihat ini sudah di keramik semua, sudah sangat bagus ya. Tempat rumah Bunda Marianya di sini. Nanti ada salib altar ya. Kita buat altar batu langsung, jadi supaya bisa buat misa di sini nanti. Ini rencana di sini ada salib Yesus besar di sini. Ya, salib Yesus Isaudan MSC punya, gaya MSC, dan baru tengah-tengahnya ada Bunda Maria. Ya, kita berharap memang dijadwalkan itu bulan Mei akan diberkati, tapi saya melihat karena saat ini kita sedang juga membuat jalan salib, sepertinya bulan Mei tidak keburu, jadi mungkin kita berharap awal Juni. Ini sudah mundur beberapa kali ya, dari pertama Maret, habis itu Mei juga karena situasi karena di Merauke banyak hujan ya Bapak Ibu ya, saudara-saudara, banyak hujan, cuaca yang tidak menentu, yang itu kadang-kadang menghambat pekerjaan yang ada di sini. Dan saat ini kami sedang bekerja untuk selain membuat taman doa ini, kami juga memperbaiki ya sekitaran situasi yang ada di paroki. Jadi kalau ada taman doa terus kanan kirinya kotor dan tidak tertata baik, itu sangat tidak bagus. Jadi harus ditata juga di belakang juga. Nanti saya akan tunjukkan tempat belakang di mana kami menata ini semua, dan juga di samping teras gereja samping juga ditata bagus ya, sebelah sini ya. Ya, sebelah situ. Ya, sebelah yang di belakang sini ya. Nah, ini juga ditata semua. Nanti saya akan buat video kan lebih dekat lagi supaya saudara-saudara bisa melihat ini semua. Ya, jadi sempat terhambat cukup lama karena cuaca yang hujan terus, dan akhirnya tukang tidak bisa bekerja. Hujan karena di Papua juga kadang-kadang cuaca ekstrim juga, tiba-tiba panas sekali, tiba-tiba nanti dia hujan deras berhari-hari ya. Jadi direncanakan kalau bisa kita harapkan awal Juni sudah bisa diberkati semua ya. Dan hari ini para tukang mulai aktif bekerja kembali. Nah, inilah posisi yang di belakang gereja yang saya katakan. Ketika taman doa di depan ini sudah ada, berarti ini juga harus diperbaiki semua ya. Jadi dulu ini kan hutan-hutan juga ya, rumput-rumput, tanah biasa. Jadi taman doa sudah ada, berarti ini juga harus diperbaiki. Ya, inilah situasinya ya. Situasinya sekarang sudah ada teras kanopi, sehingga kalau ada acara-acara besar kami sudah tidak perlu lagi sewa tenda di depan, kami acara di belakang saja sudah ada ya, begitu. Di samping sini sengaja disiapkan tempat untuk menanam. Kami tanam sayur di sini ya, kami menanam sayur di tempat ini ya. Kami menanam sayur, ada kangkung, ada bayam ya, kangkungnya sudah siap panen ya. Itu Pak Coy. Jadi kami menanam sayur semua mengikuti ya Laudato Si ya, lingkungan hidup.
Jadi semua tanah dimanfaatkan untuk menghasilkan begitu. Ini daerah belakang ya, daerah samping belakang pastoran, belakang pastoran ya. Kalau kita langsung lihat ke Bunda Maria kan ya, langsung lihat ke Bunda Maria. Nah, ini maksud saya ya, jadi kalau tiap Bunda Maria ini ada, ini belakang juga harus diperbaiki begitu. Ini kita berada di samping gereja. Ini yang saya katakan, ketika Bunda Maria di depan ada, maka itu situasi gereja juga semua harus diperbaiki, karena posisi taman doa itu dia itu mempengaruhi banyak sudut. Dia mempengaruhi banyak sudut. Jadi sudut di belakang sana yang saya katakan tadi yang harus diperbaiki karena di samping gereja. Jadi ini dia sudut sebelah sini, dia di samping sudut samping pastoran dan belakang pastoran, dan ini di samping gereja. Jadi ini juga kami perbaiki ya, diperbaiki. Kemarin ini juga sebenarnya ya, ini tidak jelek sekali daerah sini waktu itu awal ya. Lantainya rusak, pohon ya, terus kami tebang semua dan kami jadikan ini sebagai teras samping gereja ya. Dan tahap pengerjaan plafon PVC ya, ini dikerjakan ya. Jadi ketika taman doa dibuat itu mempengaruhi semua sudut dan harus diperbaiki, dan itu cukup makan biaya juga. Mari kita lihat ya. Nah, ini kan samping gereja ya, samping gereja semua. Kita pengerjaan hari ini selesai. Tukang akan langsung pergi pasang atapnya Bunda Maria ya. Atap Bunda Maria itu plafon PVC, nanti kan pasang plafon PVC di atap itu, bukan cuma yang serangkap tapi ada plafonnya nanti supaya kelihatan lebih indah. Ini yang saya katakan, ketika Bunda Maria ini ada, dia mempengaruhi semua sudut. Jadi semua sudut itu harus diperbaiki semua. Dan dana-dana yang didapat dari para donatur, terima kasih para donatur, Tuhan memberkati Anda semua. Jadi kami kumpulkan pelan-pelan bersama dengan juga donatur dari paroki juga, pelan-pelan dari umat. Jadi umat itu dari awal ini sebenarnya hutan di belakang sini ya. Ini semua tidak terurus zaman dulu ya, terhutan. Hanya kalau ingin membangun sesuatu di Merauke, kita dalam bahasa sini kita harus timbun ini dulu ya, atau uruk tanah ya. Jadi umat Cooper itu sudah membantu menimbun tanah, dan kita menimbun tanah saja ini seluas ini karena kita tidak bisa langsung pakai tanah yang di bawah, karena tanah bawah itu adalah lumpur. Jadi kita juga perlu timbun tanah. Itu timbun tanah tuh kira-kira kita makan hampir 70 juta lebih cuma untuk menimbun ini ya, sehingga baru bisa buat di atas ini ya. Jadi semua terpengaruh ya, jadi semua diperbaiki. Nah, dulu yang jalan sebelah sini, yang ini juga hutan dulu ya, rumput tidak terurus semua. Tapi puji Tuhan, sekarang sudah jalan masuk bagus, jalan masuk untuk menuju Bunda Maria, dan nanti jalan masuknya ini ada jalan salib penghentian 14 sampai di situ, dan itu mengarah kepada Bunda Maria semua. Oke, kita ke depan sampai di tempat dinding-dinding yang akan ditempati dengan arca jalan salib. Nah, ini tukang sedang mengerjakan fondasinya. Jadi nanti akan ada arca jalan salib sebesar ini ya, di dinding jika mengarah ke Bunda Maria. Kita lihat ya. Nah, ini yang saya katakan samping gereja. Samping gereja ya. Nah, ini samping gereja semua ini. Nah, ini yang maksud saya, ketika saya bersyukur karena situasi, karena ingin membangun Bunda Maria, ternyata mempengaruhi semua sudut gereja, dan akhirnya gereja semua diperbaiki ya. Dana-dana dikumpulkan dari para donatur, jadi kita kumpulkan, kita atur dengan baik, sehingga bukan saja dari Bunda Maria, Anda bisa melihat Bunda Maria di situ ya, Bunda Marianya di situ, itu mempengaruhi semuanya. Jadi semuanya harus diperbaiki ya, karena kalau ini tidak diperbaiki tidak indah, tidak bagus ya. Jadi Bunda Maria ini mempengaruhi semua sudut, memang luar biasa ya, pancaran dari
dari Bunda Maria ya, luar biasa. Nah, ini yang saya katakan tadi itu yang diperbaiki ya. Nah, saudara-saudara, kita sekarang ini, sobat-sobat, kita saat ini ada di depan taman halaman gereja, dan di dinding inilah yang akan ditempeli dengan arca jalan salib. Ya, akan ditempeli dengan arca jalan salib. Nah, mari kita lihat perkembangan pekerjaan yang sudah dikerjakan dan juga ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Mari kita lihat. Ya, sini ada lingkaran-lingkaran taman. Ya, lingkaran taman ini akan diisi dengan bunga-bunga, bunga-bunga yang tahan panas ya, bukan bunga juga tapi seperti kayak daun-daun yang mempercantik, karena situasi Merauke agak panas, jadi butuh tanaman yang tahan panas. Jadi lingkaran ini mempercantik jalan salib ini ya. Ini jalan salib ini ya. Jadi ada banyak lingkaran, ini lingkaran ya, lingkaran. Jadi untuk memperindah jalan salib ya, akan dimulai dari perhentian 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, dan nanti akan menuju ke belakang begitu. Ya, jadi lingkaran ini taman untuk membantu umat yang datang berziarah. Ketika mereka datang, mereka lihat, mereka ya merasa ada sukacita karena melihat ada hijau-hijau, dan juga melihat semua yang hijau juga merasa bahagia begitu. Jadi ini yang sedang dibuat oleh tukang untuk persiapan untuk jalan salib. Maka itu saya katakan, kami membuat Bunda Maria itu bukan cuma hanya Bunda Maria, tetapi Bunda Maria mempengaruhi semua sudut sehingga semua bisa terjadi. Ya, kita bisa melihat ini di depan gereja ya, Bapak Ibu, saudara-saudara. Nah, ini lingkaran, lingkaran ya, lingkaran. Ya, ini kan diisi tanaman-tanaman yang tahan panas ya, supaya kita buat supaya hijau bagus ya. Ini gereja, itu gereja di belakang ya. Nah, yang di belakang itu langsung dari jalan ini langsung ke belakang menuju ke Bunda Maria begitu. Jadi ada banyak pekerjaan, dan kita harapkan pada bulan Juni semua, Mei sudah selesai dan bulan Juni awal bisa diberkati. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.